bersama Ardos Channel. Nah, pada sesi ini saya akan menjelaskan materi kita ya pada pertemuan ke-8 setelah ujian tengah semester, yaitu terkait dengan activity based costing a tools to decision making. Nah, di mana di sini dalam menghitung biaya produksi ya kita berdasarkan aktivitas. Ya, kalau selama ini kita menghitung biaya produksi itu bahan baku, tenaga kerja, overhead. Namun pada topik kita kali ini, selain bahan baku, tenaga kerja, overhead, kita juga akan memperhitungkan aktivitas. Ya, dasar perhitungannya berdasarkan aktivitas. Nah, pada dasarnya aktivitas yang paling perlu butuh perhatian itu terletak pada overheadnya. Kalau bahan baku, tenaga kerja itu tidak terlampau masalah. Nah, kita lihat pada penjelasan di sini. Nah, di sini dikatakan bahwasanya activity based costing adalah metode perhitungan biaya yang dirancang untuk menyediakan informasi ya biaya bagi manajer untuk keputusan strategi dan keputusan lainnya. Nah, di sini bahwasanya activity based costing is good supplement to our traditional cost system ya. Ini merupakan suatu suplemen atau langkah yang terbaik ya yang akan digunakan demi pengembangan ya sistem tradisional tersebut. Nah, learning object 1 memahami konsep perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan bagaimana perhitungan biaya aktivitas berbeda dengan sistem tradisional. Nah, di sini kita lihat seperti yang saya katakan tadi bahwasanya manufacturing cost ya, kalau sistem tradisional dia hanya mempertimbangkan biaya produksi tadi. Namun kalau dia ABC, selain biaya produksi juga non produksi akan diperhitungkan. Inilah perbedaannya, ya. Oke. Nah, kemudian sistem tradisional biasanya, ya, ini menilai berdasarkan volume, ya, volume penggunaan daripada tenaga kerja langsung tersebut, apakah dia dari jam kerja langsung atau jam mesin yang akan dialokasikan terhadap biaya overheadnya. Itu dia guys, ya. Nah, kemudian dikatakan di sini aktivitas sebuah kegiatan yang disebabkan penggunaan biaya overhead. Kumpulan di sini bahwasanya seluruh biaya-biaya tersebut akan disatukan dalam satu wadah, ya, dalam satu wadah dalam ya menghitung biaya berdasarkan aktivitas tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwasanya the terminology cost driver is also used ya to refer to an activity measure. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwasanya penggerak biaya itu akan digunakan dalam menilai aktivitas tersebut. Di mana ini penilaian aktivitasnya dan akan dialokasikan berdasarkan ABC tersebut. Oke. Nah, di sini ya ada dua tipe ya activity measure-nya. Ada transaction driver dan ada duration driver ya. Ada berdasarkan transaksi, ada berdasarkan durasi. Nah, kalau saya tanya kepada adik-adik sekalian, mana yang lebih gampang kita menilainya, mengukurnya? Apakah berdasarkan transaksi atau berdasarkan durasi? Ya. Nah, dikatakan di sini kalau transaksi berarti sekian kali transaksi. Kalau dia durasi dalam satu transaksi berapa lama kegiatan tersebut dilakukan? Tentunya kalau ditanya tadi mana yang lebih mudah di antara transaction driver dengan duration driver ini, tentunya transaksi kalau secara ya mana lebih gampang kita menghitungnya. Oke. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwasanya activity ya base costing defines ya 5 level, ada 5 level aktivitas. Ya. Nah, di sini yang pertama ada dari kelompok unit, ada kelompok base, ada customer, kemudian ada organization sustaining activity dan ada product level activity. Ya, ini nanti bisa Anda lihat di buku kita, ya. Nah, kemudian karakteristik keberhasilan daripada implementing ya ABC. Yang pertama ada strong top, ya, ada dukungan kuat dari pimpinan puncak, ya. Kemudian ada cross functional, ya, ada kerja tim yang sangat baik, maka dengan dukungan dan kerjasama tim tersebut akan memperoleh ya
bagaimana keberhasilan dalam menerapkan ABC tersebut. Ya. Nah, ketika berhasil menerapkan itu, maka pimpinan nanti akan melakukan evaluasi dan akan memberikan reward, penghargaan. Nah, ini sebagai contoh kita buat, ya, classic brace income statement, ya. Sales ini penjualan, ada cost of goods sold-nya, harga pokok penjualannya, direct material, kemudian direct labor, manufacturing overhead. Oke, maka total harga pokok penjualannya, kemudian kita kurang, maka diperoleh gross margin, ya, laba kotornya, kemudian dikurang biaya administrasi penjualan, ini dia, ya, maka diperoleh not operating loss-nya, ya, net operating loss-nya, rugi. Oke, nah, aktivitas yang terjadi, ya, ada customer order, ada product design, ada order size, ada customer relation, ada others. Kemudian penilaian aktivitasnya ini berdasarkan number of customer order, ya, jumlah pelanggan, orderan, ya, pesanan pelanggan. Kemudian number of product design, berarti berapa banyak, ya, kita melakukan desain produk. Kemudian machine hours, kemudian number of active, ya, ya, customer, active customer, ini berapa banyak kita melakukan, ya, transaksi ke pelanggan. Kemudian not available, ini yang tidak dapat ditelusuri. Nah, di sini yang berikutnya membebankan biaya ke full biaya dengan alokasi tahap pertama. Nah, inilah dia rincian biaya yang kita hitung ini tadi. Ya, ada manufacturing overhead. Sekali lagi, bahan baku, tenaga kerja tidak ada masalah. Yang masalah itu di sini, ya, manufacturing overhead 1 juta. Nah, rincian yang 1 juta ini. Kemudian ada biaya administrasi penjualan. Ya, biaya administrasi ini rinciannya yang 510 dan penjualan rinciannya ini. Sekali lagi, kalau dia sistem yang tradisional, dia hanya memperhitungkan yang ini saja. Ini tidak diperhitungkan. Namun dengan menggunakan ABC, selain biaya produksi, departemen produksi, juga mempertimbangkan departemen administrasi dan penjualan ini. Kita lihat nanti bagaimana perlakuannya. Nah, di sini bahwasanya aktivitasnya production department, ada indirect factory works-nya, kemudian ada factory equipment, ya, depreciation, dan seterusnya. Inilah persentase penyerapan berdasarkan kelima aktivitas tersebut. Ya, nah, ada pernah kakak senior Anda bertanya, Pak, bagaimana cara kita menentukan persentase-persentase ini? Maka untuk menentukan persentase ini tergantung daripada perusahaan dan tergantung penyerapan daripada masing-masing aktivitas ini. Jadi ini bukan berarti ini bakunya, tidak, tetapi tergantung perusahaan dan tergantung aktivitas yang mereka gunakan. Sehingga ini bisa saja berubah, ya. Tetapi contoh kita inilah dia, ya, bahwasanya biaya atau gaji tenaga kerja tidak langsung 25% untuk customer order, produk desain 40, order size-nya 20, customer relation-nya 10, others 5. Ya. Nah, sekarang kita mau mengalokasikan biaya tadi. Kita lihat. Di sini bahwasanya indirect factory-nya ada 500. Maka 500 inilah kita kalikan ke persentase ini. Berarti 500 kali customer order akan 25%, 500.000 kali 40% untuk produk desain, 500.000 kali 20% untuk order size, kemudian 500.000 kali daripada customer relation 10% dan others 5%. Demikian, semuanya kita kalikan ke persentase ini. Ya, seperti ini. Contohnya 500 kalikan dengan 25% itu untuk customer order. Kemudian untuk factory equipment depreciation 300 kali 20%. Ya. Dan seterusnya, inilah diperoleh hasilnya. Ya. Nah, kemudian menghitung tarif aktivitas pada full biaya. Ya. Nah, dikatakan di sini bahwasanya ada 1.000 customer order pesanan dan ada 400 new design. Kemudian ada 2.000 jam mesin dan ada 250 customer relation.
activities ya. Ada hubungan dengan customer itu 250 kali. Maka di sini ya, kita lihat. Perhatikan dari tabel ini total customer ini dia. Nah, inilah nanti akan kita gunakan. Inilah penyerapan biayanya. Ya, penyerapan biaya baik produksi dan non produksi. Total biaya customer order 320, product design 252, order size 380, customer relation 367, 500, others 490, 500. Ya, maka ini kita masukkan ya, yang tadi kita hitung. Kemudian aktivitasnya ini. Ini dari soal ini. Ini ya. Oke, aktivitasnya ini. Maka untuk menghitung berapa tarif aktivitas, maka tinggal kita bagikan saja total biaya penyerapan berdasarkan masing-masing aktivitas, kita bagikan dengan aktivitasnya, maka inilah tarif aktivitas. Activity rate-nya. Ya. Diperoleh 320 per order, 630 per desain, $19 per mesin house, kemudian 1.470 per customer. Pelayanan ke pelanggan. Ini tidak dapat ditelusuri, not applicable. Nah, kemudian ya, yang berikutnya membebankan biaya ke objek biaya dengan menggunakan alokasi tahap kedua. Ya, nah di sini produk Classic Brace ini ada dua produk yang mereka hasilkan. Yang pertama ada standar sensor, ini tiang mic ya, tiang mic. Kemudian ada customer compass housing, itu dia mic ya, mic-nya ini tiangnya, ini mic-nya. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwasanya tidak ada no new design, tidak ada desain yang baru. Kemudian dari 30.000 unit ada 600 ya spare order. Ya. Kemudian extension quartnya 35 menit per produk ya. Di mana totalnya 17.500. Oke. Untuk satu produk 35 menit, total yang dia gunakan 17.500 jam mesin. Sedangkan untuk custom compass housing ada pesanan baru, desain baru, kemudian 400 spare order, kemudian 400 custom design prepaid-nya, kemudian 1.200 compass housing, produknya 1.250. Untuk menghasilkan satu produk dibutuhkan 2 jam. Maka total jam penyerapan jamnya 1.250 kali 2 dapat 2.500 ya. Ini juga begitu. Ya, dari mana dia ini dapatnya 17.500, maka kita kalikan satu produk 35 menit kalikan 30.000 ya. 30 menit kali 30.000. Oke, 35 menit kali 30.000 dibagi dengan 60 menit ya, bagi dengan 60, maka dapat 17.500 ya. Bahwasanya total menitnya 30.000 kali 35 bagikan dengan 60. 60 itu kan karena kita ini satuannya 1 jam, maka dapat 17.500. Oke guys. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, bahwasanya tadi tarif aktivitas ini sudah kita hitung tadi ya, tarif aktivitas. Ini ya, 320 dan seterusnya. Oke. Nah, ini tarif aktivitas tadi. Nah, aktivitas untuk standar sensor, customer order 600. Kemudian produk desainnya tidak ada. No new design, ya. Kemudian penggunaan jamnya tadi 17.500, ya. Maka kita kalikan dapat ini diperoleh ya. Oke. Nah, sedangkan untuk custom housing, customer order, product design, order size ini dia, ya. Maka diperoleh 427.500, ya. Oke. Nah, kemudian menetapkan biaya operasional ke pelanggan, ya. Nah, dikatakan di sini ada 2 pesanan, ya. Ada 2 pesanan
sebanyak 150 standar sensor ya per order. Kemudian untuk kompas housing ada satu pesanan. Kemudian jam mesinnya 300 standar sensor, 175 jam mesin. Sedangkan kompas housing 2 jam ya dibutuhkan. Maka di sini customer order 320 kali 3 ya. Maka 960, kemudian produk desain 630 kali 1, kemudian order size-nya 19 kali 177 dapat ini. Kemudian customer relation-nya ini dia, sehingga total 6.423. Membuat laporan yang menunjukkan produk berdasarkan ABC, kita lihat ya. Nah, bahwasanya penjualannya ini ya. Kemudian biaya langsungnya, direct cost-nya, bahan baku tenaga kerja dan shipping ya. Ini secara langsung. Sedangkan ABC tadi ada customer order, ada produk design dan ada order size ya. Sesuai hitungan kita tadi ini dia. Maka di sini diperoleh bahwasanya produk marginnya ini dia, produk margin. Ya. Direct material, direct labor, shipping, kemudian customer order, produk design dan order size. Ya, total ini produk marginnya nih. Ya, produk margin. Sedangkan ya, kemana customer relation, kemana order? Nah, itu nanti akan diperhitungkan dalam menghitung ya customer margin. Ya, customer margin. Nah, ini dia baik dia standar sensor, customer compensation. Oke. Nah, kemudian kita total ini dia. Kemudian kita kurangi dengan customer relation other ya, maka totalnya ini sehingga diperoleh net operating loss-nya ini. Nah, kalau kita lihat tadi bahwasanya di soal yang pertama ini sama-sama rugi. Tetapi apa kepuasan yang mau diperoleh di sini? Bahwasanya dengan menggunakan ABC maka perhitungannya jauh lebih kompleks. Dia berdasarkan aktivitas diperhitungkan. Itu dia ya. Nah, sekarang ya menyiapkan laporan ya. Oke. Nah, di sini ya menganalisis ya profitabilitas ya pelanggan. Penjualan 11.350, biaya langsungnya ini tadi hampir sama. Kemudian ABC-nya customer order, product design, order size, customer relation ya. Maka diperoleh di sini customer relation-nya customer margin-nya 699 ya. Artinya yang others tidak diperhitungkan ya, yang others di sini tidak diperhitungkan. Oke. Nah, ini rinciannya. Oke, kemudian untuk plan with manufacturing overhead rate-nya total biaya overhead 1 juta dibagi daripada jam mesin, maka diperoleh 50 per jam mesin. Itulah dia. Nah, saya kira pertemuan kita cukup sampai di sini. Nanti lebih lengkap ya bisa Anda baca buku kita ya. Kalau ada yang mau Anda tanyakan silakan Anda hubungi atau Anda WA atau Anda komen di YouTube kita. Oke, baik, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi, jangan lupa tetap belajar. Horas.